Aku sebagai suami sedang. Oh, Serius. aku nggak pernah ngajak istriku jalan-jalan. Serius. Dan yang penting Banyuwangi ini ngerejekeni kak. Berarti kalau takut, khawatir, sedih tuh pasti ada satu kehilangan deh. Enggak cuma satu kak kehilangan. Nggak nutut waktunya. Nggak nutut waktunya. Lo nyesel nggak? Nyesel. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Ira Rahmawati Saya Anggir Putranto. dan hari ini Sudah sekian lama kita nggak lama bikin banget vlog kita ya kak Ira nggak ya. buat vlog. Dan hari Anggir ini Ira jalan-jalan selama pandemi kita kena pembatasan iya sih. mobilnya jadi nggak bisa kemana-mana. Nggak, aku Terakhir cuma ngevlog apa sih kita? itu apa makan. Oh kesel Kesel Segobang. Segobang itu udah bertahun tau nggak? Nggak, aku mau bilang hari ini Selasa 20 April 2021 jam 14.11. Ini momen yang bersejarah banget tau Om Angger. Aku sebentar. Aku mau tanya, gimana perasaanmu hari ini Perasaan saya hari ini sudah agak lebih tenang sih dibandingkan dibandingkan seminggu 2 minggu terakhir. 2 minggu seminggu yang lalu? Iya. Gimana perasaanmu sebelum kita ngobrolin jauh nih? Ada ketakutan, ada Takut, kekhawatiran, khawatir, ada sedih. sedih. Takut, khawatir, sedih. Berarti kalau takut, khawatir, sedih tuh pasti ada satu kehilangan deh. Enggak cuma satu kak kehilangan. Oke, jadi rencananya bulan depan ya Om Angger itu, aku nggak bilang pindah tapi hijrah. Kamu hijrah ke Jakarta. Iya, saya pindah ke Jakarta per tanggal 1 Mei. Saya efektif akan kerja di Jakarta. Saya akan meninggalkan Banyuwangi. Kota yang sebelumnya buat saya nothing. Saya sama sekali tidak punya pikiran, nggak pernah bermimpi, nggak pernah berharap, nggak pernah terbesit sedikit pun akan tinggal di Banyuwangi. Nah, jadi kalau aku boleh tanya dulu, Om Angger ini asli mana sih? Banyak yang tanya loh, Om Angger ini asli mana sih gitu? Karena kamu cinta banget sama Banyuwangi. Kalau aku udah jelas, aku udah stay di Banyuwangi udah lama. Aku asli Surabaya. Bapak Ibu Jogja, lalu setelah nikah Bapak kan tinggal di Surabaya. Bapak masuk Surabaya 87, aku lahir 88. Oke. Di Surabaya, lalu sampai SMP. SMA aku ke Magelang, kuliah aku ke Malang. Dari Malang 2012 aku ke Jakarta. Oke, pindah ke Lampung. Lalu 2014 aku masuk Lampung. Oke, 2014 masuk Lampung, terus Nah baru kepikiran Banyuwangi itu tahun 2016. pada saat Suatu ketika saya lagi nyantai di kos-kosan di Lampung ya. di Lampung, tiba-tiba ada telepon dari Mbak Nita. Mbak Nita itu ntar kita kasih fotonya di sini. Ini Mbak Nita. Ada telepon dari Mbak Nita dan Mbak Nita tanya, kamu infonya mau dipindah ke Banyuwangi gantikan aku ya? Gitu. Oke, 2016. 2016 di info. Di telepon Mbak Nita 2016. Terus baru, Banyuwangi? Apa yang kamu pikirkan tentang Banyuwangi saat itu, Om? Sebelum Mbak Nita telepon. Enggak ada, enggak punya. Aku hanya Tapi tahu Banyuwangi itu ada di mana? aku pernah ke Banyuwangi waktu masih kecil. Oke, naik kereta Naik kereta. mau ke Bali. Enggak. Oh, enggak. Saudaraku ada di sini. Oke. Itu Mas Rizka. Di Pahlawan situ. Itu sekalinya aku enggak sekali, Ding. Waktu lebih kecil lagi pernah ke Bali lewat Banyuwangi. Iya. Kan dulu kan Banyuwangi katanya cuma buat ampiran Hanya, doang ke Bali. Itu. Terus waktu kamu telepon Mbak Nita, terus Nyer kamu mau pindah ke Banyuwangi yang gantiin aku. Barulah aku kepikiran Banyuwangi itu kayak gimana. Terus aku tanya-tanya dan orang-orang ngomong, hati-hati. Hati-hati apa? Hati-hati ya. Ilmunya banyak orang Banyuwangi ya, kita tahu lah soal santet, soal Serius? ini itu ya. Yang ngomong gitu pertama dulu kamu siapa? Ya Keluargamu, teman-teman. apa
Aku sebenarnya sedih loh ini sebenarnya, cuman enggak, aku berusaha baik-baik saja. Ya image-nya Banyuwangi waktu itu santet dan lain-lain masih kenceng gitu kan. Terus dipesenin kamu hati-hati gitu. Hati-hati. Kamu tuh udah nikah nggak sih waktu itu? Aku nikah 2016. Aku itu ditelepon itu lagi persiapan nikah kalau nggak salah. Oh, jelang pernikahan toh? Mm-mm. Terus calon istrimu kala itu sempat mesen wanti-wanti nggak? Enggak sih. Ya Oh. cuma di satu sisi ada kegembiraan ya pindah ke Banyuwangi. Karena akhirnya kan aku ke Jawa Timur lagi. Kan Iya. sejak awal kan Kompas memang akan menempatkan aku di Jawa Timur. Aku sih waktu itu kepikirannya aku Jawa Timur itu aku pulang ke Surabaya. Nggak ada kepikiran Nggak ke ada Banyuwangi. kepikiran ke Banyuwangi. Masuk Banyuwangi tanggal berapa? Masuk Banyuwangi tanggal 5 Maret 2017. 5 Maret 2017. berarti pas ya. Ini kan April, beda sebulan. Iya, betul. Waktu aku kalau kesini kamu naik apa pertama kali? Pertama kali aku ke sini naik kereta Dari Surabaya. dari Surabaya, Mutiara. naik Mutiara. Nyampe sini pagi hari. Aku yang Mutiara siang. Oh, Mutiara dari jalan siang. jam 9 sampai sini sore lah. Oh, yang sore jam Oke. 4 ya. Nah, sampai sini jam 4. Apa yang kamu aku nggak lakukan tahu saat menginjakkan kaki pertama di Banyuwangi. Banyuwangi? Toleh asem stasiunnya kodok taksi. Aku pikiran aku turun di stasiun mau ke Santika. Oke. Dan kamu turun di stasiun Karangasem. Karangasem. Karena aku toleh kecikur kodok taksi. Dan tiba-tiba ada yang memanggil namaku. Angger ya? Ngono. Terus ternyata Mbak Nita. Mbak Nita lagi cari tiket kereta. oke, berarti emang hidupmu tuh penuh dengan keberuntungan ya. Yoi. Oke. Terus akhirnya dianterin sama Mbak Nita. Diantarin sama Mbak Nita ke Santika. Setelah di hotel gitu, pertama kali kamu melakukan apa? Yang pertama kali aku lakukan adalah naruh barang, check in, naruh barang, langsung keluar lagi dari hotel. Cari makan. Enggak, cari taksi karena aku mau ngambil sepeda motornya istriku yang sudah dikirim lebih dulu Oke. ke stasiunnya mana Tapang. namanya, Ketapang. Oke. Itu hal yang aku lakukan adalah pesen taksi lalu beli helm yang aku pakai sekarang. Itu adalah barang yang aku beli pertama di Banyuwangi. Aku pakai sampai sekarang, sampai Oke. ledek kayak gitu. Sampai nggak jelas ya bentuknya. Pertama kali makanan yang kamu coba, makanan asli Banyuwangi ya? Apa? Yang berkesan ya, Yang paling berkesan sampai hari ini? pecel pitik. Kok sama kayak Bunita sih? Pecel pitiknya Pak Ucip. Pokoknya daerah Kemiren. Ya. Dan dibikinkan khusus oleh Pak Ucip. Iki Pak Ucip Keluarganya Pak iki. Ucip. Mbak Ucip. Ucip Barong. Ya. Aku liputan aku, Farah sama Ulil. Liputan tanya-tanya soal barong. Udah janjian diatur sama Pak Endro. Dibikinkan pecel pitik. Pecel Dan pitik. waktu itu langsung bagiku itu unik dan aku excited. Wah, enak sekali. Tapi kamu falling in love gak sih sama Banyuwangi? Ya, aku jatuh cinta sama Banyuwangi. Why? Kenapa? Cintanya tentu beda kan sama Lampung, tentu beda, Surabaya tentu beda gitu. Kalau di Banyuwangi kenapa? Karena jarang ada orang yang memutuskan, oke aku falling in love sama lokasi ini gitu. Waktu aku pindah dari Lampung ke Banyuwangi, itu yang ada adalah kegembiraan, sukacita, harapan itu. Ya, aku pindah ke sini posisi pengantin baru, punya banyak mimpi aku di Banyuwangi bakal ngapain itu. Banyak mimpi yang ingin aku wujudkan dan perlahan-lahan itu terwujud. Salah satunya adalah punya rumah. Punya rumah, punya anak di sini. Dan ya apa ya, Banyuwangi ini kaya akan berita, apa aja bisa diberitain. Dan yang penting Banyuwangi ini ngerejekeni, Kak, Buat kamu. buat aku. Paling enggak satu jelas tulisanku naik banyak soal Banyuwangi. Karena Banyuwangi juga jadi perhatian ya Om ya. Ya. Dan banyak lomba-lomba aku menang.
hitung ya. Heeh. Lomba BI, hadiahnya laptop MacBook. Yang kamu jual lagi toh? Yang lama yang tak Oh, yang jual, lama, yang iya. baru itu tak pakai sekarang. Itu adanya itu. Itu BI. Ambil tema apa waktu itu materinya? IMF itu loh. Oh waktu IMF, bilang itu. IMF. Nah. Oke, yang kedua. Jadi cipratan keuntungan untuk Banyuwangi judulnya. Terus yang kedua Kementerian Pendidikan. Mhm. 2 tahun berturut-turut, 2019 dan 2018. 2 kali berturut-turut. 2019 dan 2020. 2019 ambil Soal Meras Gandrung. Oke. 2020 Yang Muda Yang Cinta Sastra Kuno. Oke. Mocoan lontar sama Heeh. Egon. Aku juga sama sih mocoan lontar juga dapat hadiah juga aku. Terus Terus yang menang lagi vlog kita menang. oh iya ya. Iya, Oh menang vlog itu kita ya. menang. Oke. Bukan yang terbaik, kita hanya kalah dalam jumlah like, tapi Iya. kita masuk 5 besar waktu itu. Cuma dapat medali. Oh rapopo, sementing kan sudah banyak Iya. kan. Oke. Terus yang kamu dapat itu buat masang parkiran itu awningmu? itu Kemendikbud. Oh, Kemendikbud. Yang tadi itu. Ini waktu ada lomba soal pandemi-pandemian itu, Heeh. mengantar bantuan sampai ke Kayangan, Oh kantor iya, pos. kantor pos ya. Itu menang. Itu menang. Aku jatuh cinta pada Banyuwangi karena yang pertama adalah awal pernikahan. Ya, Mimpi-mimpi ada banyak terwujud. mimpi-mimpi yang terwujud di Banyuwangi. Terus yang kedua ngerejekeni. Rezekeni. Yang ketiga, Yang ketiga, kamu semakin dekat sama gereja. iya, saya semakin dekat dengan gereja. Itu yang paling berat sih. Yang akhirnya waktu mau pindah ini tuh yang paling berat. Tapi bukankah semua di gereja sama, Om? Maksudnya kan kita bisa beribadah di gereja. Apa yang membuat dirimu beda dengan gereja yang di sini dengan gereja mungkin nanti kamu di Jakarta gitu? Ya, setelah keluar dari pendidikan calon pastor itu, keluar dari seminari, aku agak sedikit menarik diri dari gereja sih. Agak menarik diri. Menarik diri dari gereja tapi masih dekat sama Tuhan toh? Iya, masih. Nggak kan ada juga yang menarik diri juga nggak itu. Saya agak menarik diri dari gereja. Ya hanya datang sebagai umat, bukan sebagai apa yang aktif di gereja, enggak. Padahal masa kecilku aku habiskan untuk aktif di gereja. Sejak kecil sampai aktif di gereja. Itu sih. Banyuwangi ini dulu ya masuk lagi. Datang lagi dia. Ya banyak yang aku lakukan buat gereja di Banyuwangi. Pokoknya nih gereja Banyuwangi besar karena aku enggak sih, tapi banyak yang bisa aku Kerjakan persembahkan, bisa yang aku sumbangkan untuk Tuhan melalui talenta yang aku punya. Nita misalnya istriku, dia dulu aktif di KUR, pernah ikut KUR keliling Eropa, di sini bisa bantu-bantu KUR, bisa ngelatih KUR, seperti itu. Terus aku dengan segala keterbatasanku bisa merintis tim streaming. Karena pandemi tidak boleh ada misa, lalu ada streaming. Sudah setahun lebih saya kalau ke gereja nggak pernah menghadap altar, saya ngadapnya komputer terus bantuin streaming itu yang menurut aku ya apa yang aku punya bisa aku persembahkan buat gereja itu ya baru di sini yang kerasa. Jadi Aku merasa hidupku untuk gereja itu ya pas di Banyuwangi. dulu enggak Om? Dulu enggak. Karena belum bisa memaafkan diri sendiri ya setelah selesai dari ngomong. Ya gereja di Banyuwangi udah kayak keluarga kedua aku sih. Tadi aku sempat bilang bahwa circleku kalau di Lampung itu teman-teman wartawan, kalau di Banyuwangi circleku malah orang-orang gereja. Saya pernah ngadepin dilarang ibadah. Oh iya. Dia bukan dilarang tapi ya nggak boleh sering-sering ibadah di tempat itu. Akhirnya kami harus mengalah. Banyuwangi ada loh. Iya, aku ingat banget waktu itu Om Angger cerita. Itu padahal bukan ibadah kan Om? Bukan Itu latihan kan kur latihan aja. kur kan, tapi dianggap ibadah, ini kamu nggak boleh. Ya.
Sebenarnya pengen aku ramein tapi ya janganlah. Ternyata ada ya di Banyuwangi. Karena ada di Banyuwangi. Seperti itu. Oke. Itu buat kamu enggak kalau di bagian gereja nih, kalau kamu seandainya datang ke gereja. Gerejanya Om Angger ini di gereja Paroki Maria Ratu Damai Ratu Banyuwangi, Damai. Jalan Jaksa Agung. Jaksa Agung, Perlimaan ke barat ya. Bagian situ aku sih tidak hafal detail ya Om, tapi kalau seandainya kamu ke gereja, bagian mana sih yang kamu kangenin gitu? Sudut yang kamu kangenin gitu? Sudut yang aku kangenin itu pilar di bawah balkon, Kak. Kenapa? Kan nangis kan? Kenapa? Dulu keluargaku kalau misal nyarinya selalu di situ karena kan bawa bayi itu tempatnya agak lebar, terus di situ. Kemarin setelah pengumuman bahwa fix Kamu pindah ke aku Jakarta. pindah ke Jakarta, aku ngambil kunci gereja, masuk gereja, tak kunci lagi dari dalam, dan aku sampaikan sama Tuhan apa yang aku rasakan saat itu. Aku takut, aku khawatir, aku cemas, aku sedih. Di pilar di pilar itu. di pilar sebuah gereja. Aku datang duduk. Tuhan, Sambil nangis. aku takut, aku khawatir, aku takut, Apa aku sih Om yang khawatir. kamu takutkan Om? Kamu kan juga naik ke posisi yang lebih tinggi. Kamu di Jakarta, kota metropolitan, bersama dengan teman-teman yang mungkin satu visi, satu misi, dan kamu bisa mencair gitu. Apa ya? Sih yang kamu takutin gitu loh. Aku takut. Aku sama sekali tidak punya pikiran untuk ke Jakarta. Sama sekali tidak punya pikiran ke Jakarta. Pikiranku ya setelah dari Banyuwangi aku ke Surabaya atau ke Malang. Ke Jakarta itu sama sekali tidak pernah ada dalam pikiranku. Aku khawatir iso gak ya aku urip ning Jakarta. Bukan kamu sudah pernah tinggal di Jakarta? Hidup di Jakarta setahun. Bujang. Iya sih. Dengan gaji segitu aku masih bisa masih bisa dolan, masih bisa kemana-mana. Sekarang Masih bisa dengan nabung. seperti ini ya masih bisa nabung. Dengan kondisi seperti ini aku hidup di Banyuwangi aja pas-pasan. Hidup di Jakarta apa nggak ngap-ngapan aku. Kekhawatiran seperti itu. Bisa nggak ya anakku nanti gimana nih? Gendis di Banyuwangi bisa nari gandrung. Di Jakarta nari ondel-ondel. Gendis di sini kalau mau ke laut tinggal Iya. nyebrang. Kemarin tuh istriku saya bilang, ayo mas ke pantai mas, mumpung masih bisa saknyuan kita ke pantai. Iya, aku waktu ngeliat storymu itu aku juga sempat oke, kamu nikmatin Iya. aja masa. Tapi masih bersyukur ya kalau orang Jawa kan alhamdulillah ngono kan, untungi gitu. Kamu masih dikasih space waktu untuk menikmati masa-masa bukan terakhir sih, sebelum pindah gitu. Aku dulu nggak ada Om, langsung iya sehari buat packing besok langsung pulang, langsung berangkat. Istriku sempat bilang, ya pindah. Aku belum pernah naik Ijen. Aku belum pernah ke Pulau Merah. Serius. Aku sebagai suami sedang. Serius. Aku nggak pernah ngajak istriku jalan-jalan. Serius. Aku bisa ngajak istriku liputan ke sana, tak ajak. Tapi kan waktunya untuk di gereja. iya, karena berbagai pertimbangan nggak bisa. Nggak pernah aku ngajak istriku jalan-jalan. Istriku jalan-jalan paling jauh mentok Gandrung Terakota, Pantai Bum. Benculuk itu apa? Jawatan. Jawatan. Dah mentok gitu. Itu satu mimpi kamu nggak pengen ngajak istrimu jalan-jalan di Banyuwangi? Nggak nutut waktunya. Nggak nutut waktunya. Lo nyesel nggak? Nyesel. Hampir 3-4 tahun loh Om. Iya. Ternyata banyak waktu yang ini ya. Yang ya oke nanti waktu berjalan gitu aja gitu. Ke Jember aja. Cuma 2 kali sama istriku itu. Pertama waktu Gendis belum ada, masih liputan CFC. Yang Posisi hamil besar, yang, tak ajak ke sana. yang tidur di hotel terus kamu moto di jembatan itu Iya. tuh. Yang kedua ngambil hadiah dari Bank Indonesia itu. Nah itu aja, nggak pernah kamu jalan-jalan. Banyuwangi yang katanya banyak pariwisata malah keluarga aku nggak pernah merasakan pariwisata. Nonton festival, Belum kamu dapat akses ya? katanya aku dapat akses. Aku bisa dengan mudah minta akses ini itu.
tapi aku nggak mau memanfaatkan itu. Kalau mau ya Nonton sebagai kita nonton sendiri ke sana, nggak usah atas nama wartawan. ini Om. Kalau dari di Banyuwangi, kamu kan banyak yang bilang gitu bahwa kamu deket banget sama bupati sebelumnya, Anas gitu kan. Aku pingin kamu menceritakan ulang saat kamu bertemu dengan Pak Anas pertama kali. Ketemu Pak Anas pertama kali liputan banjir Bangurjo itu aku dikenalin sama orang humas ke Pak Anas. Pak, ini Angger yang gantiin Nita di Banyuwangi. Oh iya ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol ya. Saya pengen tahu lebih dalam biar kamu juga kenal saya gitu. Itu pertama. Terus berikutnya udah dipanggil Pak Anas ke ruangannya, ngobrol, cerita. Dan saya sampaikan sama Pak Anas, Pak, pokoknya kalau saya di sini, kalau Bapak bagus saya apresiasi, kalau Bapak nggak bagus saya jewer. Kamu bilang gitu? Aku bilang gitu Ke Pak Anas? ke Pak Anas. Waktu itu reaksinya Pak Anas gimana Om? Ya bilang ya, terima kasih gitu aja. Jarang loh ada wartawan diajak ngobrol di ruangannya itu. Oke, kalau seandainya nih Banyuwangi itu adalah Banyuwangi itu ada di Banyuwangi itu digambarkan dengan 2 kata. 3 deh. Banyuwangi digambarkan dalam 3 kata. Mimpi, rumah, masa tua. Oh my god. Mimpi, rumah, masa masa tua. tua. Berarti kamu pengen ngabisin Aku pengen habisin waktu tua aku di Banyuwangi. Kenapa nggak di Surabaya? Surabaya masa kecil. Masa tua di Banyuwangi. Ya semoga Banyuwangi nggak ya. Terus berbenah. Moro masa tua aku Banyuwangi sudah padat Jadi kayak metropolitan. Jakarta itu mungkin ya tidak nyaman lagi. Tapi aku nyaman aku di sini. Zona nyamanku ini di sini di Banyuwangi. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya selalu mengucapkan waktu saya mundur dari pendidikan calon imam, saya juga 3 poin ini. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa. Saya ingin terima kasih buat semua narasumber, pada Romo, suster, umat, teman-teman, orang-orang yang ada di Banyuwangi. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 4 tahun 2 bulan ini. Terima kasih atas semua pengalaman yang kita pernah jalani bersama. Terima kasih atas semua warna yang diberikan di kehidupan saya. Terima kasih atas semua cerita, semuanya lah yang kita lalui bersama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya mohon maaf kalau dalam tingkah laku saya, dalam tutur kata saya itu banyak yang menyakiti teman-teman semua. Maaf Kak Ira. Maafkan enggak? Aku nggak pernah ngerasa dia punya salah. Ya, saya minta maaf kalau ada tindak tanduk saya yang tidak berkenan atau menyakiti Anda semua. Saya kilaf, saya nggak sadar kalau itu menyakiti. Saya nggak sama sekali nggak punya niat untuk menyakiti itu, untuk menyakiti Anda semua. Saya nggak punya niat. Mohon maaf juga kalau kerja jurnalistik saya nggak optimal di Banyuwangi. Ada yang harusnya bisa saya perjuangkan, tapi ya nggak bisa saya perjuangkan waktu itu. Sekali lagi saya minta maaf. Dan terakhir saya juga mohon doa, semoga saya bisa menjalani hidup yang baru ini. Mohon doa, mohon dukungan. Ya semoga kita bisa ketemu lah di lain waktu. Buat Manita sama Gendis, apa yang ingin kamu omongin?
saya Gendis Nita itu sama seperti sebuah tanaman yang ada di pot, dicabut nih, cabut dari sebuah pot, tanam di pot yang baru. Masih ada tanah-tanah yang nempel di sini yang terbawa. Ya saya berharap nilai-nilai baik yang kami temukan di Banyuwangi ini terbawa sampai ke tempat yang baru. Lagi saya mohon doa semoga mimpi-mimpi kami yang belum tercapai di sini bisa terwujudlah di Jakarta. Aku boleh ikut pesen nggak? Apa itu? Jangan pernah berubah ya, tetap jadi Angger yang sekarang. Ya kalau ke Jakarta itu kekhawatiran saya bisa nggak ya kerja pakai celana pendek, sandal jepitan, kaosan? Nggak apa nanya, aku di Angger ini kan dia empati itu ada gitu loh, empati itu ada gitu, terus dia apa adanya gitu. Karena aku ngerasa bahwa kadang-kadang ibu kota itu mengubah mereka yang ada di daerah menjadi tidak seperti dulu lagi gitu. Tetap jadi Angger yang sekarang aja. Saya tuh kemarin sambil nyanyi Gela sepatu gila. Aku kehilangan aku. Kelangan isoni kiwes kelangan kembyang hangsun eman gitu kan. Aku yang kehilangan, bukan orang-orang di Banyuwangi yang kehilangan. Hey, jangan bilang Sudi kehilangan nggak? Iya, Aku- kehilangan barang besar. Aku jujur pada saat Angger bilang aku mau pindah ke Jakarta, kamu berangkat keluar, tuh aku langsung kayak di sini sambil duduk depan itu, gila ya, dulu kemarin aku loh yang pergi gitu, saat aku udah balik gitu, kenapa saat pandemi kita nggak bisa kemana-mana, dia yang pergi gitu kan, kayak ih bangsat banget nih hidup dia gitu, tapi ya nggak apa-apa sih gitu. Aku memposisikan diriku dulu gitu. Diriku dulu juga pergi kan pada saat lagi sayang-sayangnya kan. Aku juga mau salam buat Bucan lah. Ya jadi kayak keluargaku sendiri Bucan. Kita sama-sama bapak dari anak-anak perempuan. Sama-sama keluarga muda. Berproses bareng. Bucan juga beda setahun ya sama dirimu. Apanya? Pindahnya ke Banyuwangi ya. Dia 2016. 16. 2015 ya Raung. 2015 Raung. Oh, 2017. Karena waktu aku operasi Bucan yang nemenin. Ya aku bersyukur ada Bucan, ada Mbak Ira, ada Ulil, ada Suudi. Yang menjadi circle terdekatku di pekerjaanku. Kamu punya mimpi untuk beli rumah di Jakarta nggak sih Om? Nggak cukup duit. Siapa tahu. Tapi tadi balik lagi ke 3 kata untuk Banyuwangi. Jangankan mimpi tidur di sana tuh nggak nyenyak mungkin aku, jadi nggak mungkin bisa mimpi. Aku pernah bilang sih di Jakarta itu nggak ada bulan, nggak ada bulan purnama, katanya udah banyak ke Lampung. Oke. 3 kata dari Om Angger untuk Banyuwangi itu adalah mimpi, pulang, dan masa tua. Aku sebagai teman baik berdoa semoga 3 kata itu jadi terwujud Om. Mimpi-mimpimu bisa tumbuh di Banyuwangi gitu kan. Terus kamu juga tetap pulang ke Banyuwangi, mau Natal mau Lebaran terserah deh. Terus kamu bisa menghabiskan masa tua bareng di Banyuwangi gitu kan. Kamu nggak kepingin kayak aku gitu kan, tandur-tandur, Iya Mbak. ngopeni kucing, menerima tamu, jadi pamerin dia. Oke. Mungkin itu aja vlog kita pada sore hari ini. Hari ini di 20 April 2021 jam 15.36. Semoga Angger tetap menjadi Angger yang kita kenal ya dia. Angger yang dikenal oleh teman-teman yang ada di Banyuwangi. Itu aja. Saya Ira. Saya Angger Putranto. Saya undur diri. Saya pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.